Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tes suara saya kedengeran jelas apa enggak. Oke, malam ini seperti biasa kita akan belajar keterampilan fungsional tentang matematika dasar dari jam 9 sampai jam setengah 11, sama seperti hari kemarin. Dan hari ini di pertemuan ketiga kita akan belajar tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Oke, ini ada Mbak Lena Kurniawati yang udah online. Suara saya kedengaran jelas sampai di sana, Mbak? Mbak Lena, oke, dengar jelas sekali. Oke, terima kasih, Mbak. Ini kira-kira teman yang lain ada yang tidak hadir atau bagaimana ya, Mbak ya? Atau mungkin telat lagi ya? Belum tahu. Oke. Kalau begitu, kita akan tunggu temannya yang belum hadir di penjelasan online kita hari ini. Tunggu sebentar lagi, Kak. Oke, saya tunggu. Kita akan tunggu mereka yang belum hadir itu. Jadi sembari kita menunggu, enaknya ngapain ya? Oke, ada Mbak Mila yang sekarang sudah online. Ih, ngapain ya, Kak? Ya, saya juga nggak punya bahan buat ngapain. Jadi kita tunggu saja teman yang udah belum datang. Atau mau kita langsungkan saja pertemuannya. Tapi kayaknya kasihan temannya yang belum datang kali ya. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi mungkin. Mungkin di saat 5 menit lagi teman-teman yang lain udah pada masuk. Oh iya, sebelumnya video yang kemarin malam sudah dilihat lagi atau belum sempat dilihat? Mbak Mila, selamat malam. Selamat malam juga Mbak Lena, sudah dilihat Kak? Oke, terima kasih sudah dilihat. PR-nya bagaimana? Ada kesulitan? Saya rasa enggak ya, soalnya ada satu orang yang sudah mengumpulkan, saya lupa namanya siapa. Hari ini dia sudah mengumpulkan, sudah meng-email ke saya jawabannya, dan jawabannya benar semua. Mbak Mila, maaf belum sempat lihat Kak, sibuk. Ya, nggak apa-apa. Sesempatnya saja, Mbak. Toh juga PR-nya juga deadline-nya masih 2 minggu lagi. Jadi nggak perlu buru-buru juga mengerjakannya. Kalau belum sempat mengerjakan ya nanti saja. Kalau sudah ada waktu mengerjakan.
Waalaikumsalam Mbak Gadis. Selamat malam juga. Mbak Gadis, hari ini saya sudah nyerahin tugas lewat email, Kak. Udah diterima kan? Ya, sudah saya terima. Oh, Mbaknya, apa namanya? Terima kasih sudah merespon dengan cepat, Mbak. Udah mengerjakan PR-nya. Mbak Lena, PR-nya belum, ya Kak, belum sempat. Ya, tidak apa-apa. Kan deadline-nya juga masih 2 minggu lagi. Jadi ya 2 minggu lagi saja mengumpulkan PR-nya. Oke, malam ini melihat dari judulnya mungkin agak sedikit jelimet ya. Lihat namanya bentuk akar, terus bentuk pangkat, dan logaritma. Oke, Mbak Gadis. Ya, Kak, terima kasih. Nama asli saya Siti, Titi. Oh, Mbak Titi ini Mbak Gadis toh. Oke. Mbak Lena, tugasnya... Ya, tugasnya yang... Kalau, ya, tugasnya benar semua kayaknya. Kalau nggak salah tadi saya lihat sekilas, ya benar semua. Berarti kemarin saya berbicara panjang lebar, Mbaknya paham, dan saya harap semuanya bisa paham juga, karena soal yang kemarin belum terlalu berat sih menurut saya. Tapi untuk malam ini kita akan belajar bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Ini juga waktu pertama kali masuk SMA juga akan ketemu yang namanya bentuk pangkat, akar, dan logaritma ini. Mungkin dulu waktu SMP juga sudah ada diajarkan sedikit-sedikit tentang bentuk ini, bentuk pangkat dan akar dan logaritma ini. Tapi di sini kita belajarnya yang secara ringkasnya saja, jadi tidak terlalu panjang. Seperti di matematika kan ceritanya panjang sampai banyak mengerjakan soal-soal. Jadi kita di sini seringkasnya saja. Oke? Oke, sekarang yang sudah online ada 3 orang. Bagaimana ini? Mau kita lanjutkan dulu atau masih menunggu yang lain? Oke, karena kita sudah menunggu 5 menit, maka pelajarannya akan saya mulai. Bukan 5 menit, ding, 10 menit. Ya, yang lain belum ada kabar, udah lewat 10 menit. Oke, karena yang lain belum ada kabar dan kita udah lewat 10 menit, jadi kita mulaikan saja ya pelajarannya. Nanti yang lain bisa melihat di videonya saja. Oke? Jadi, hari ini kita akan belajar ini. Belajar yang namanya bentuk pangkat, kemudian yang namanya akar, dan logaritma. Oke, ini
Akar di sini bukan akar pohon ya, tapi akar yang seperti ini. Ini akar. Bentuk pangkat di sini juga bukan pangkat jabatan, tapi misalnya N pangkat A. Ada angka kecil di atas angka yang besar. Itu namanya bilangan pangkat. Oke, slide selanjutnya. Oke. Teman-teman tahu ini apa? Ini matahari ya. Jadi semuanya tahu dong matahari ya. Kemudian, dan ini bulan. Kemudian, teman-teman tahu nggak jarak dari bumi ke bulan itu berapa kilometer? Ya, ini jarak dari bumi ke bulan adalah 150 juta kilometer. Jadi jarak bumi ke bulan itu 150 juta kilometer. Nah, nilai 150 juta kilometer ini bisa kita jadikan dalam bentuk pangkat, yaitu 1,5 kali 10 pangkat 8 kilometer. Mbak Gadis, itu matahari bukan bulan ya? Iya, ini matahari. Kalau bulan, kayaknya zaman kita kecil dulu, bulannya nggak dikasih sinar seperti ini nih. Ini sinar-sinar ini. Bulannya hanya bulat saja. Bulat, terus tersenyum. Ini matahari. Bukan bulan ya. Anggap saja ini matahari. Oke, jadi jarak dari bumi ke matahari itu 150 juta kilometer. Bayangkan saja berapa ini jaraknya, 150 juta kilometer. Jadi, bilangan 150 juta ini kita bisa jadikan bilangan pangkat biar nolnya tidak terlalu banyak. Caranya, kita kalikan 10. 10. Nolnya ada berapa ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Pangkat 7. Kan tadi sini 1, sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sini ya stopnya ya. Berarti sisanya 15 ya. 15 kali 10 pangkat 7. Atau 1,5 kali 10 pangkat 8. Jadi pangkat 10 di belakangnya tinggal geser-geser saja berapa 0 di belakangnya. Misalnya kalau 8, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya sini jadi 1,5 kali 10 pangkat 8. Oke? Kalau misalnya pangkat 6, jadinya berapa nilai di depannya? Kali 10 pangkat 6. Yo. Depannya 1,5 berapa? 1,5. 0 setelah 15-nya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 0-nya ya. Jadi 150 kali 10 pangkat 6. Nah, ini dijadikan ke pangkat 6. Oke? Paham ya? Kalau paham, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ada yang mau ditanyakan ini? Oke. Slide selanjutnya yaitu pangkat bulat positif. Bilangan pangkat bulat positif. Kita kan kemarin sudah belajar ya bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu kemarin kan terdiri dari bilangan negatif,
min 3, min 2, min 1. Ada yang namanya 0. Kemudian 1, 2, 3. Ya, ini ya bilangan bulat ya. Kan ada dia negatif dan ada yang positif. Jadi di sini yang kita pakai bilangan bulat yang positif. Dari 0 sampai seterusnya. Jadi, jika A adalah bilangan real, si A ini, A adalah bilangan real, dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu adalah hasil kali dari berapa banyak N yang kita kalikan si A. Misalnya 2 pangkat 8. Itu kan sama dengan 2 dikali 2 sampai 8 kali. Kali 2, kali 2, kali 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke? Jadi maksud dari pernyataan ini seperti ini. Atau misalnya 3 pangkat 9. 3 pangkat 9 berarti angka 3 dikalikan sebanyak 9 kali. Sampai 3 yang ke 9. Kali 3. Nah, begitu maksud dari A pangkat N ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung diketik saja ya di chatnya. Jadi langsung kita bahas. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ini contoh soalnya. Misalnya 3 pangkat 4 di sini. Berarti yang soal A berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan berapa? Yuk dihitung. Sama dengan wah, Mbak Gadis keren sekali. Mbak Tia juga. 1 ya. Oke. Kemudian ada yang soal B. Saya ganti warnanya. Soal B. 2/5 pangkat 3. Oh iya, kalau membuat tanda kurung harus dilengkungkan begini ya. Begini, kurung gini. Karena kalau dibikin garis begini, nggak bisa lurus. Kalau kita bikin garis begini, ini tandanya absolut, bukan di dalam kurung. Kalau dia garisnya lurus. Oke? Soal B. 2/5 berarti 2/5 dikali 2/5 dikali 2/5.
Sama dengan berapa? Yo, dihitung. Yang matematikanya jago. 2 dikali 2 kali 2. Not. Bukan 6/25. 6 per. Ayo, masih kurang sedikit lagi. Mbak Lisa, saya telat. Oke, nggak apa-apa, Mbak. 6 per. Yup, 6 per 125. Loh, kok 8? 6. 8 ding, 8. Sorry. 8. Karena 2 dikali 2, 4. Kemudian dikali kan 2. Jadi 8. Oke? Oke, soal yang C. Minus 1 pangkat 7. Ayo, berapa jawabannya? 1 atau minus 1? Minus 1 apa 1? Min 1 pangkat 7. Ya, jawabannya min 1. Jadi kalau ada soal minus 1, misalnya dia genap, min 1, pangkatnya genap, hasilnya itu adalah positif. Kalau pangkatnya ganjil seperti ini pangkatnya ganjil, hasilnya adalah negatif. Ini genap, hasilnya adalah positif. Oke, sejauh ini paham ya? Oke. Saya lanjutkan lagi. Kemudian ada yang namanya sifat operasi pemangkatan. Ini bukan pemangkatan pangkat jabatan ya, tapi pemangkatan pangkat. Jadi untuk 1, sifat perkalian bilangan berpangkat. Untuk huruf A, elemen dari bilangan real, di mana M dan N adalah bilangan bulat positif. Jadi misalnya contohnya, P pangkat 5 dikali P pangkat 10 dikali P pangkat 4, karena huruf bawahnya ini sama-sama P, ini P, maka hasil akhirnya itu adalah P, pangkatnya ini, si angka pangkat di atasnya ini seperti 5, 10, dan 4. Kita jumlahkan saja, karena bilangan di bawahnya itu adalah sama. Jadi P pangkat 19 ya. Kalau P-nya beda, nggak bisa. Jadi P-nya harus sama. Contoh lain, misalnya 2. Kalau P-nya beda, nanti ada di sifat berikutnya. Misalnya 2 pangkat 9. Untuk P-nya beda, nanti ada di sifat berikutnya, di slide berikutnya. Jadi kita bahas satu persatu dulu ya. Misalnya 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 6 sama dengan berapa yo? 2 pangkat 15. Yap, jawabannya 2 pangkat 15. Kita tambahkan saja ya pangkat atasnya.
Oke, mudah ya. Kita ingat saja kalau di bawahnya ini angkanya sama, pangkatnya langsung kita jumlahkan saja. Tapi jika angkanya beda, itu tidak bisa kita lakukan. Jadi kita hitung pangkatnya satu per satu. Misalnya saya punya 2 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2. Sorry, bukan ditambah. Dikali 3 pangkat 2. Ini kita tidak bisa menjumlahkan pangkatnya. Jadi kita hitung satu per satu. Jadi 2 pangkat 1, 2 dikali 3 pangkat 2, 9. Jadi hasilnya itu adalah 18. Oke? Oke. Kita lanjut ke sifat berikutnya ya. Sifat selanjutnya adalah pembagian. Tadi kan perkalian, sekarang itu pembagian. Kalau perkalian tadi dijumlah, karena A-nya sama, kalau pembagian, dia dikurangi. Tapi dengan syarat, nilai depannya harus sama seperti ini. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Jadi berapa hasilnya? 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 2. Jadi ingat, untuk pembagian dan perkalian, kalau perkalian tadi misalnya angkanya sama-sama 2 atau sama-sama 3 atau sama-sama 5, itu pangkatnya itu langsung kita tambahkan saja untuk perkalian, dan untuk pembagian kita kurangkan saja pangkatnya. Oke? Oke, selanjutnya sifat selanjutnya adalah pangkat dari bilangan berpangkat. Nah, ini di dalamnya ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Itu sama saja dengan kita kalikan pangkatnya keluar. Misalnya seperti ini. X pangkat 2 dipangkatkan 4. Berarti X pangkat 2 dikali 4. Sama dengan X pangkat 8. Oke? Kalau seandainya saya punya 2 pangkat 6 pangkat setengah, ini jadinya berapa? 2 pangkat 6 dikali 1/2. 2 pangkat 3. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau saya menjelaskannya terlalu cepat? Oke, saat ini di playlist kita ada 5 orang. Semoga semakin malam semakin bertambah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sejauh ini masih mudah ya. Oke, Kak, kalau Mbak Tian bertanya, Kak, kalau 12 pangkat 2 itu gimana, Kak? 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 berarti seperti penjelasan pertama tadi, itu sama dengan 12 dikali gitu, Mbak Tia. Itu sama saja, walaupun ada kurung, karena di dalam
kurungnya ini 12-nya dipangkat 1. Nah, makanya jadinya 12 pangkat 12 tetap. Karena 1 dikali 2, 12 pangkat 2 tetap. Karena 1 dikali 2 itu sama dengan 2. Oke. Nanti ada itu biasa bawahnya. Ada sifat di bawahnya. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya angka di dalam kurung itu sendirian, tidak ada angka di atasnya. Misalnya seperti yang Mbak Tia bilang tadi. Misalnya 12 begini saja, terus dipangkatkan 2. Itu sama dengan di atasnya 12 ini ada pangkat 1. Makanya hasilnya itu sama dengan 12 pangkat 2. Karena kita mengikuti rumus yang ini ya. Si 1 ini jadi M, 2 ini jadi N. Jadi 12 pangkat M dikali N. Jadi 12 pangkat 2. Oke. Selanjutnya, ini si pemangkatannya banyak sifat-sifatnya. Jadi harap maklum saja ya Mbak ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita punya 2 bilangan real dan pangkatnya itu di luar 1 biji di sini. Itu cara penyelesaiannya. Si A pertama kita pangkatkan keluar yang ini. Kemudian baru B, dipangkatkan dengan N-nya. Gitu. Contohnya 3x kuadrat 3 dikali x kuadrat dikali y dikuadratkan. Berarti kan begini jadinya. Ini sama dengan 3 dikuadratkan 2, berarti 3 kuadrat, dikali, jangan lupa ya ini ada tanda kali, titik. Titik itu artinya kali. X kuadrat dipangkatkan 2 lagi, berarti X pangkat, ayo X pangkat berapa? Oke, Mbak Tia, X pangkat 4. Terima kasih Mbak Tia. Kemudian, jangan lupa ada Y-nya lagi. Y pangkat 2. Berarti hasil akhirnya itu 9x pangkat 4 Y pangkat 2. Oke? Saya kasih contoh lain. Misalnya, berapa ya? Enaknya berapa ya? 4 aja deh, 4. 4 pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dipangkatkan 4. Ini hasilnya jadi berapa? Ini 2, pangkat 2 dikali pangkat 4, kemudian pangkatnya 3 dikali pangkat 4. Ya, hasil akhirnya jadi 4 pangkat 8 dikali Y pangkat 12. Oke? Sampai di sini paham? Aduh. Oke. Mbak Tia paham? Oke. Yang lainnya, teman-teman yang lain, sampai sejauh ini sudah paham atau ada yang terlewatkan? Nanti kalau terlewatkan bisa melihat di videonya yang sudah saya share di YouTube. Mbak Gadis Ithar. Ithar itu apa, Mbak? Mbak Lena paham ya, oke.
Mbak Ani paham. Sip. Mbak Gadis jelas. Oke. Oke, jadi paham semua ya. Gampang kan untuk operasi pemangkatan ini? Ingat saja angka-angkanya itu. Kita sesuaikan dengan rumus yang ada. Seperti ini. Oke, selanjutnya. Ini sifat kelima, yaitu sifat pemangkatan dari pembagian bilangan. Misalnya, seperti ini. A per B dipangkatkan N. Berarti si A dipangkat N, kemudian per B pangkat N. Ini untuk A dan B bilangan real di mana B nggak boleh dari 0. Karena kemarin kita tahu ya, kalau bilangan per 0 itu, bilangan misalnya A per 0 itu hasilnya jadi tak hingga ya. Makanya tidak boleh pangkatnya bilangannya penyebutnya adalah 0. Oke? Jadi misalnya saya punya contoh begini. A pangkat 7 dikali B pangkat 5 per A pangkat 5 dikali B pangkat 2 dipangkatkan 2. Jadi ini penyelesaian begini. Ini kan ada si A dan si B. Kalau si A ini itu sama tadi, berarti pangkatnya kita kurangi ya. Begini, pangkatnya kita kurangi dulu. A 7 dikurang 5. Kurang 5. Kemudian dikali B pangkat 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 per 2. Oke, jadi hasil akhirnya adalah itu A pangkat 2 dikali B pangkat 3 pangkatkan 2 lagi. Baru ini hasil dari ini baru kita kalikan ke pangkat keluarnya. Berarti A pangkat 2 dikali pangkat A pangkat 2 dipangkatkan 2 berarti A pangkat 4. A pangkat 4. Kemudian dikali B pangkat 3 dipangkatkan 2 dikalikan pangkat 2 berarti B pangkat 6. Yuk, Mbak Gadis, A pangkat 4, B pangkat 6. Gampang ya? Mudah ya? Jadi ingat, kalau pecahannya itu hanya seperti ini, ada A dan B saja, kita langsung kalikan pangkatnya A pangkat N dan B pangkat N. Tapi kalau seperti ini, kita ada dua huruf yang dikalikan, kita selesaikan satu-satu. Seperti ini, kita pecah 2, A pangkat 7 per A pangkat 5 dikali B pangkat 5 per B pangkat 2. Ini kan sama aja dengan seperti ini. Kalau kita pecah A pangkat 7 per A pangkat 5 dikali B pangkat 5 per B pangkat 2 dipangkatkan 2. Ya kan? Kalau saya kasih contoh, misalnya ganti warna. Misalnya 7
per 6 pangkat 2. Ini hasilnya berapa? Ya, gampang sekali ini hasilnya. Oke, saya tunggu jawabannya. Jawabannya 7 pangkat 2 per 6 pangkat 2. Oke, jadi hasilnya itu 49 per 36. Oke, sampai di sini masih bisa dikenang pelajaran zaman dulunya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Ini dia, bilangan pangkat negatif dan pangkat 0. Jadi, bilangan pangkat 0 itu, jika A adalah bilangan real, dan A itu tidak sama dengan 0. Maka, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Misalnya, 2 pangkat 0 berapa? Teman-teman? Mbak Lisa Kartika, lupa total. Tapi nanti kalau seandainya Mbak Lisa punya waktu bisa melihat videonya lagi, nanti insya Allah bisa ingat lagi. Mbak Gadis 2. Hasilnya 2 yang yakin Mbak hasilnya 2? 2 pangkat 0? Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1. Berarti 2 pangkat 0 adalah 1. Kalau 176 pangkat 0 sama dengan 1. Yap. Jadi kalau ada pangkat yang 0, itu gak usah ambil pusing. Hasilnya pasti 1. Oke. Kemudian ada yang namanya bilangan berpangkat negatif seperti ini. A pangkat N. Itu sama dengan 1 per N kuadrat. Misalnya, saya punya angka 3 pangkat 3. 3 pangkat minus 3. Ini sama dengan berapa? Ayo, dijawab. Oke, jadi 3 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 per 27. Oke? Sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Minusnya udah hilang ya. Minusnya udah nggak ada lagi karena udah kita ubah jadi 1 per 3 pangkat 3. Kalau seandainya saya punya begini. 3 pangkat min 3, 3 pangkat min 2 dipangkatkan 3. Hasilnya berapa? Ayo dihitung. Buat teman-teman yang barusan bisa online, nanti bisa mengulang pelajarannya, melihat videonya saja ya, pelajaran yang sudah terlewatkan, karena waktunya singkat, jadi nggak mungkin saya mengulangnya lagi. Kasihan teman-teman yang tadi udah pada datang duluan, harus diulang lagi. Oke, ada Mbak Gadis bertanya, belum mudeng Kak, kenapa hasilnya 27? Nah, ini kan 3 pangkat minus 3 ya. Pangkat minus 3. Itu kan sama dengan 1 per 3 pangkat 3 ya.
3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 itu kan didapat dari nilai 3 dikali 3 dikali 3. Oke, 3 dikali 3 kan 9. Kemudian 9 kita kalikan 3 lagi. Jadi hasilnya 27. Oke. Oke, paham ya? Jadi 3 pangkat minus 3 itu sama dengan 1/27 atau 1/3 pangkat 3. Nah, pertanyaan saya, kalau saya punya soal 3 pangkat minus 2 dipangkatkan 3, hasilnya adalah? Ayo, berhitung dimulai. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, silakan diketik. Atau mungkin ada mau yang protes karena penjelasan saya salah atau jawaban, kalau misalnya jawaban saya ada yang salah, harap diberitahukan saya. Oke? Jadi, kalau 3 pangkat minus 2 dipangkatkan 3, jadi 1/729. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Jadi 3 pangkat 2 itu berarti 9 ya, 1/9 ya. 1/9 kita pangkatkan 3. Jadi 1/9 pangkat 3. 9 pangkat 3 itu berapa ya? 81 kali 9. Yap, 1/729. Terima kasih Mbak Gadis yang sudah menjawab. Karena jawabannya benar. Mbak Mila, ya selamat datang kembali di zona matematika ini. Oke, sampai di bilangan pangkat negatif dan pangkat 0. Ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung kenapa dapatnya segitu? Kenapa hasilnya begitu? Kak, 9 dari mana? Oh, 9 ini ya. 9 itu dari ini kan 3/2, 3 pangkat minus 2 ya. 3 pangkat minus 2 itu kan kita jadikan seperpangkat. 1 per A pangkat di sini. Jadi 1 per, kita balik ke bawah. Jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu hasilnya 3 pangkat 2 ini 9 ya. Makanya di sini dapatnya itu 9. Oke, Mbak Ratna? Bisa Oke, untuk bilangan pangkat negatif dan 0, masih ada yang masih bingung atau masih ada yang kurang jelas? Kalau sudah paham semua, kita lanjutkan ke zona berikutnya. Slide selanjutnya adalah bentuk akar. Jadi, bentuk pangkatnya kita sudahi sampai di pangkat negatif ini. Kemudian kita berlanjut ke bentuk akar. Udah? Bentuk akar ini. Masih ingat ya akar ini? Misalnya akar N, di dalamnya ada A.
Diganti hurufnya biar di sini N, di dalamnya itu A. Misalnya begitu. Ini mempunyai indeks 2, maksudnya akar ini sendiri itu tuh sudah maksudnya itu N-nya sama dengan 2. Jadi secara apa namanya itu ya? Secara basic akar itu sendiri itu N-nya itu sama dengan 2. Jadi kalau misalnya tidak dituliskan 2 di sini berarti itu adalah pangkat akar 2. Kalau kita tuliskan 3 seperti ini, seperti B, akar 3, 5. Akar 3 dari 5. Berarti ini dia punya indeksnya 3. Berarti ini hasil dari perkalian pangkat 3. Misalnya, saya punya 125. 25. Oh, enggak. Saya punya 75 misalnya. 75 diakarkan 3. Berarti perkalian berapa kali berapa yang 3 kali sama berurut-urut menghasilkan angka 75. Berarti 5 ya. 5 kan ya? Karena 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 75. Mbak Tia, bukan Kak? Oh ya, bukan ya? Saya salah hitung ya. Sebentar. 25 kali 5. Ya, 125. Maaf. Maksud saya 125. Oh, terima kasih teman-teman. Berarti belum ngantuk ya. Sayanya yang udah ngantuk. Oke. Jadi ini 125 ya, bukan 75. Sorry. Ini 25 dikali 5. Maklum Mbak, hari sudah semakin malam. Oke. Oke. 25 dikali 5 ya. Jadi 125. Oke, jadi ini salah nih. Harus dihapus ini. Ini saya kasih silang. Ini dapatnya dari akar 3 dari 125. Berarti hasilnya adalah 5 ya. Oke. Kalau misalnya saya kasih contoh. Akar dari 144 berapa? Akar 144 sama dengan? Ada yang tahu akar 144? Dan satu lagi, akar pangkat 3 dari 9. Sama dengan? Yap, akar 144 adalah 12. Karena 12 pangkat 2 itu adalah 144. Kemudian kalau 9 akar pangkat 3, 9 akar pangkat 3.
Mbak Tia 729? Yang mana Mbak 729? Bukan 9 pangkat 3, tapi 9 akar 3. 9 akar 3. Bukan 9 akar 2. 9 akar 2. 2 kali. Oh, salah. Saya salah soal lagi nih. Ini harusnya akar 8. Aduh, gimana sih saya ini? Sorry, ini salah. Akar pangkat 3 dari 8. Sama dengan 2 ya. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi cara melihatnya, pangkat 3 dari mana yang menghasilkan angka 8. Ini juga pangkat 3. Pangkat 3 dari mana yang menghasilkan angka 125. Oke. Dari bentuk akar yang di sini, paham? Ada yang mau tanyakan? Ada satu lagi, akar sejenis. Akar sejenis itu jika indeks dan radikalnya sama. Jadi, si radikal ini yang di dalamnya, kemudian indeks itu yang di luarnya, 3. Misalnya ini, akar 3 dari 2, kemudian 2 akar 2 dari akar 3 dari 2, kemudian ini 5 dikali akar 3 dari 2. Ini kan indeksnya itu 3, kemudian radikalnya 2. Jadi ini sejenis dia, akar-akarnya sejenis. Dan ini kalau dikalikan akan lebih mudah. Gitu. Sampai di akar ini ada yang belum paham? Oke. Sebelumnya saya mau bertanya, matematika semester 1 itu mulainya dari pelajaran apa ya? Pelajaran bilangan real atau sudah masuk ke bentuk akar, pangkat, dan logaritma ini? Di matematika benerannya ya Mbak ya, bukan di keterampilan fungsionalnya. Bilangan real juga ya Mbak Gadis ya? Mbak Ratna bilang bilangan pangkat. Berarti yang ini ya, bilangan pangkat ini ya. Oke, Mbak Lena belum sampai ke bilangan akar. Oke, jadi karena di keterampilan fungsional ini kita belajarnya semua matematika yang akan dipelajari dari semester 1 sampai semester 6, jadi saya memberikan materinya agak cepat karena materi yang saya ajarkan hanya dasar-dasarnya saja. Nanti untuk pendalaman materi bisa ke di pelajaran matematika benerannya. Jadi bisa bertanya ke tentang pendalaman materi dari matematika ini. Mungkin sekarang di matematika belum sampai ke bentuk akar. Jadi hari ini kita belajar bentuk akar. Jadi teman-teman waktu belajar matematika di bentuk akar,
akan lebih mudah memahami pelajarannya gitu. Oke? Selanjutnya, nah ini dia bentuk akar. Ini di bentuk akar itu ada perkaliannya juga, ada pembagian juga, ada pengurangan juga. Seperti ini. Ini kan akarnya sama nih. Akarnya sama dengan pangkat N. Akar N. Yang beda itu hanya isi dalamnya. Berarti kalau akarnya sama, isi dalamnya beda, bisa kita jadikan seperti ini. Akar N, A dikali B. Contohnya, misalnya akar 3 dikali akar 7. Jadi kita tinggal mengalihkan bilangan di dalamnya saja, 3 dan 7. Jadi hasil akhirnya itu akar 21 ya. Oke. Kemudian kita punya yang kedua. Akar sama seperti perkalian, ini kan akarnya sama nih, pangkat akarnya ada pangkat N, yang bawah juga pangkat N. Berarti kita langsung akarkan pembagian ini. Misalnya, contohnya, akar 3 dibagi akar 9. Ini kan sama dengan akar 3/9. Jadi hasil akhirnya sama dengan akar 1/3. Oke? Kemudian ada yang namanya ini, bilangan di depannya. Huruf P dan Q lagi di depannya. Ini P, ini Q. Ups. Dan Q. Tapi akarnya sama. Si akarnya ini sama dia. Nih. Akar. Nabrak terus. Akar ini. Ini ya, ini. Akar ini dan akar ini sama ya bentuknya. Modelnya sama. Jadi kita ini tandanya plus minus ya. Kurang lebih gitu. Kurang lebih. Jadi kita jadikan gini. P ditambah atau lebih kurang Q akar dari A. Misalnya saya beri contoh. Ini teman-teman jawab ya. 3 akar 3 dari 8 ditambah 4 akar 3 dari 8. Ini sama dengan berapa? Yo, jawab. Saya bikin kurung di sini. Kurung. Terus di sini saya kasih akarnya. Akar 3. Ini 8. Oke, dalamnya berapa? 3 tambah 4 ya. 3 tambah 4. Jadi sama dengan 7 kali akar 3 dari 8. Sama dengan 14 ya.
Oke? Sampai di sini? Paham? Paham atau hampa? Kalau masih bingung, saya jelaskan lagi sedikit-sedikit. Oke, Mbak Tia bilang paham, alhamdulillah. Kemudian teman-teman yang lain, bagaimana? Mbak Ratna masih bingung. Oke, saya ulangi lagi. Saya ganti warnanya nih. Kita belajarnya pelan-pelan aja ya, nggak usah terlalu buru-buru. Karena nanti mbaknya juga belajar bentuk akar nih di matematika beneran. Oke, jadi untuk nomor 1 ada akar, N akar A dikali N akar B. Ini kan bentuk akarnya sama nih mbak. Ini model akar. Saya ganti ke sini ya. Kan model akarnya ini akar N. Terus ada akar N lagi ya. Akar N. Sini ada huruf A, ada huruf B. Kemudian dia dikali. Karena akarnya ini sama kan ya kan Mbak Ratna? Akarnya ini sama, berarti kita tinggal tarik satu akar besar saja keluar. Satu akar besar. Di dalamnya A dikali B. Gitu Mbak. Misalnya, kalau bingung dengan huruf saya kasih angka. Misalnya, contohnya. Ini contohnya di sini ya Mbak. Saya punya satu akar 2. Yang satunya dikali akar 3. Nah, ini kan akarnya modelnya sama nih. Akar yang ini dan akar yang ini. Berarti bisa kita lakukan rumus yang ini. Kita tinggal tarik akar panjang. Kita kalikan 2 dan 3-nya. Jadi, 2 dikali 3. 3. Jadinya hasil akhirnya akar 6. Oke, Mbak Ratna, nomor 1, oke? Mbak Ani, Kak masih bingung dengan contoh yang hasilnya 14. Ini ya? Contoh yang ini ya? Oke, saya ulangi ya contoh yang ini ya. Contoh yang ini. Kan kita punya 3 dikali akar 3, 8, ditambah 4 dikali akar 3 dari 8 ya. Kan akar 3 dari 8 dan akar 3, 8 ini kan sama nih Mbak bentuknya nih kan. Bentuknya sama ya kan? Bentuknya sama. Karena bentuknya sama, kita bisa melakukan perkalian, melakukan rumus yang ini. Rumus yang ini nih. Rumus yang ini kan P plus minus Q. Plus minus ini bisa plus, bisa minus. Dikali akar N pangkat A. Jadi, karena sini 8 dan 8-nya sama, kita gabungkan bilangan di depannya ini, yang 3 dan 4, dengan tambah. Kemudian dikali akar 3 dari 8. Akar 3 dari 8 itu kan 2 tadi ya, karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti kan 3 ditambah 4 ini adalah 7. 3 ditambah 4 adalah 7 ya. Kemudian 3 akar 8 itu adalah 2. Jadi 7 dikali 2 sama dengan 14. Gitu Mbak Ani.
Kemudian, Mbak Gadis, tudingnya dimunculin Kak, biar kita bisa cepat mudeng. Tuding. Pointer. Yang ini? Oh, oke. Pointer ini ya. Ini. Aduh. Mbak Ratna, ya sekarang ngerti. Jadi, makasih Mbak Ratna. Jadi, Mbak Ani, yang ini, yang hasilnya 14 ini, paham ya? Jadi, kan kita punya akar 38-nya sama akar 38-nya sama ya. Kemudian, 3 dan 4-nya beda nih. Kita bisa masukin rumus ini. Kita keluarin nih si 3 dan si 4 ini, karena dia tidak termasuk dalam akar. Kita bikin dalam kurung, 3 ditambah 4. Ini. 3 tambah 4 dikali. Ini kalau saya tidak kasih tanda titik atau tidak kasih tanda silang di sini, seperti ini silang, itu berarti tandanya dikali. Jadi, akar 3 dari 8 itu kan 2 ya, seperti yang kita hitung tadi. Kemudian, 3 ditambah 4 ini adalah 7. Jadi 7 dikali 2 sama dengan 14. Gitu. Masih ada yang kurang paham lagi? Mbak Ratna, kalau seandainya ada soal akarnya nggak sama, gimana caranya? Kalau akarnya nggak sama, itu nanti ada di penjelasan berikutnya. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oh, ini contoh akar. Contoh akar ini, seperti ini. Akar 54. Bagaimana cara menyederhanakannya? Begini. Nih, akar 54. Akar 54. Itu sama dengan akar berapa kali berapa yang nilainya itu bisa kita akarkan. Berapa? 6. Ini berarti 9 dikali 6 ya. Oke, 9 kali 6, 54 ya Mbak ya. Jadi untuk menyederhanakan akar 54 ini kan kalau kita hitung sendiri kan susah ya. Jadi kita cari bilangan yang kalau diakarkan itu bisa menghasilkan suatu bilangan bulat sendiri. Jadi tidak berkoma dia. Jadi kan akar 9 itu 3. Berarti kan ini bisa kita ganti dengan 5 kali 6. Berarti kan jadi sama dengan akar 9 dikali akar 6. Sama dengan 3 dikali akar 6. Atau sama dengan 3 akar 6. Oke? Untuk soal yang A, seperti ini ya penjelasannya. Kemudian, untuk soal B. Soal B itu akar 72. Akar 72 ini bagaimana menyelesaikannya? Sama seperti yang sebelumnya. Kita cari bilangan mana yang bisa hasil akarnya itu bilangan bulat. Ayo, 72 berapa kali berapa? Itu adalah hasilnya bilangan bulat. Mbak Tia, yuk 9 dikali 8. 8 kali 9, sama saja ya. Oke, 8 dikali 9 ya.
Ya, 9 kali 8, 8 kali 9 sama saja. Ini kita turunkan seperti yang soal A. Berarti akar 9 dikali akar 8. Itu berarti 3 akar 8. Oke, untuk soal yang C. Yo, yang C. C itu, saya ganti warna. C. Akar dari 2 per 25. Ini kan akarnya sama nih, berarti kan kita bisa pecah dia ya, jadi bilangan per. Berarti akar 2 per akar 25. Jadi sama dengan berapa? Akar 2 per? Akar 2 per berapa, ayo? Akar 25 sama dengan berapa? Yap, akar 2 per 5. Gampang ya? Gampang banget lah ya. Kemudian, yang terakhir. Yang D. D. Akar 3 dari 128. Sama dengan, gimana caranya? Sekarang, tadi kan akarnya, akar 2 ya ini ya. Berapa kali berapa yang saya jelas. Sekarang akarnya 3. Akar 3. Akar pangkat 3. Akar dari 3. 128. Berapa? Ada yang jawab 42. Ada yang jawab 42. Kemudian, ada lagi jawaban lain? Ada yang jawab 6. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang jawab 8. Mbak Ratna? Salah, Kak. Ayo, yang lain jawab. Oke, sembari saya hitung, teman-teman hitung juga ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Hmm, 5,01. Oh, hmm.
Nggak ada. Ada. Ini kan kita sederhanakan bentuk. Tunggu, saya hitung juga ya. Angkat kali 2. Ya, 5 itu memang sekian. Oke. Gimana ya penjelasannya ya? Oke, kita cari sampai ini ketemu ya. 128 akar 3. Berarti ini ya. Saya baru dapat ilham dari tetangga sebelah. Jadi kan 128 ini adalah 64 dikali 2 ya. 64 dikali 2 ya. Berarti kan ada akar 3, 64, 5,5, berarti ngitungnya pakai kalkulator ya Mbak ya. Kemudian ada akar 32. Oke, berarti 64 akar 3 berapa? 4 ya. 4 karena 4 dikali 4-nya 4 kali hasilnya 64 ya. Pakai rumus ya Kak Mbak Ratna. Kalau saya sih pertama 128-nya saya bagi 2. Kalau seandainya hasilnya itu bisa kelipatannya 3, bisa dibagi kelipatan 3, misalnya saya bagi 2 kan, berarti 2 dikali 64. Itu kan 64 itu bisa dapat dari 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Makanya saya ngambil 64 dikali 2. Gitu. Karena ini pangkat 3, bukan pangkat seperti ini. Kalau pangkat seperti ini berarti 8 akar 2. Karena ini pangkat 3 berarti 4 akar 3 pangkat 2. Oke? Jadi, untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita ulangi lagi dengan cara menyederhanakan akar-akar ini. Siapa tahu nanti teman-teman udah dapat pelajaran dari matematikanya asli dari guru matematika tentang akar ini. Jadi akan lebih mudah kita mempelajari sifat akar yang selanjutnya. Baiklah, untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Jadi yang untuk belum hadir nanti bisa melihat video ini lagi di YouTube, akan saya share di sana. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tia, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke?
Saya cukupkan sampai di sini ya.